Halo semuanya. Jadi topik yang mau saya bahas kali ini adalah mengenai karyawan magang. Tapi kali ini topik yang akan saya bawa tidak dalam bentuk materi seperti video-video sebelumnya. Kali ini saya mengadakan sebuah talkshow singkat dengan teman saya yang berasal dari Tanjung Pinang. Jadi kita akan kupas lebih lanjut mengenai sistem magang di Tanjung Pinang dari teman saya ini. Jadi kita lihat apakah sistem magang di Tanjung Pinang itu apakah sudah sesuai dengan peraturan Menteri nomor 22 Men garing 9 garing 2009 tentang penyelenggaraan pemagangan di dalam negeri atau masih ada celah yang terdapat di sistem magang Tanjung Pinang. Supaya tidak terlalu panjang lebar, kita coba ajak dia untuk bergabung bersama kita. Halo Jess, apa kabar? Baik. Dengar katanya Jesslyn punya pengalaman ya di Tanjung Pinang mengenai karyawan magang. Ya, dulu pas SMK saya pernah magang. Nah, kalau menurut peraturan menteri itu kan ada 3 kategori ya peserta pemagangan. Ada yang pencari kerja, ada yang karena dia siswa LPK, ada yang dia sendiri tenaga kerja yang mau meningkatkan kompetensinya. Kalau menurut pengalaman Jason itu, Jason lebih ke arah yang mana ya? Pertama Kalau mulai. saya sih siswa LPK lah, karena kan saya magang itu juga karena sekolah mengirimkan siswa-siswanya untuk ke perusahaan-perusahaan gitu untuk magang. Oh, jadi Anda memulainya itu karena sebagai apa? Siswa. Jadi pas itu usia Anda Ya, masih berapa? 17 tahun. 17 mungkin. Berarti Ya, belum 17 tahun. mencapai usia minimalnya ya seorang peserta magang untuk terjun ke dunia magang. Terus selama dari pengamatan Jesslyn dari sistem-sistem magang di Tanjung Pinang, itu mereka ditempatkan itu sudah sesuai dengan jurusan atau belum? Enggak semuanya sih. Kalau di tempat magang saya sih masih mending karena dia ada dibagi kayak yang jurusan akuntansi dia masuk ke magang di bagian keuangannya. Terus yang pemasaran dia di bagian pemasarannya, administrasi bagian administrasinya. Tapi kan kalau tempat-tempat magang yang saya dengar dari teman-teman saya yang lain sih ada yang dia akuntansi tapi uh, kerjaannya di tempat magang itu malah disuruh arsip-arsip berkas yang bertumpuk-tumpuk gitu. Habis itu ada juga yang malah disuruh bersih-bersih, disuruh bikin-bikin kopi segala macam gitu. Jadi sangat tidak sesuai sekali ya dengan keahlian yang mau Hmm. mereka tekuni seperti itu. Iya, malahan kebanyakan itu memang tidak sesuai sih. Cuman ya karena ada anak magang ya mau ngapain ya suruh aja anak magang gitu. Kalau uang saku sih kami nggak dapat. Kami nggak dapat entah mungkin karena terlalu ramai atau memang tidak diberikan di sananya, tapi kami emang nggak dapat kalau uang saku. Cuman kalau jaminan keselamatan itu ada, kami ada dikasih semacam asuransi gitu yang berlaku selama masa masa magang 3 bulan itu berlaku itu untuk jaminan kecelakaan kerja selama magang. Kalau yang di tempat lain bagaimana? Apakah mereka ada mendapatkan hak mereka sebagai karyawan magang? Ada sih. Kalau kebanyakan dari mereka sih mereka setelah 3 bulan magang itu mereka kebanyakan ada dikasih uang saku sebagai tanda terima kasih gitulah untuk bantuannya selama magang itu. Cuman ada juga yang memang nggak dapat juga kayak kami. Lebih banyak yang dapat atau yang tidak dapat haknya itu? Kebanyakan dapat sih. Kebanyakan Dapat. dapatnya. Berarti Ya, cuman ada yang banyak, ada yang sedikit. jadi mereka tidak ada membuatnya yang namanya peraturan perjanjian permagangan gitu ya, istilahnya kayak kontrak antara si pemagang dengan perusahaannya.
Kalau kontrak sih yang setahu saya itu kan karena putusan dari sekolah kan, jadi Ya. ada satu perwakilan guru gitu untuk masing-masing untuk ke setiap perusahaan-perusahaan yang ada. Kayak satu guru ini membawa beberapa anak magang ini ke perusahaan ini. Jadi guru yang ini yang membawa perjanjiannya itu, tapi perjanjian itu tidak termasuk dengan uang saku dan segala macamnya. Cuman yang ada itu uh, kayak jam kerjanya, lalu perjanjiannya dengan perusahaannya itulah selama 3 bulan ini. Setahu saya gitu-gitu aja sih. Oh, Nggak ada yang kayak perjanjian mau kasih uang saku atau hak apa gitu. Kayaknya nggak ada sih. jadi jam kerjanya itu disesuaikan ya dengan jam kerjanya karyawan tetap itu. Iya, kalau kami ikut dengan jam kerja karyawan tetap dari jam 8 sampai jam 5. Kalau di Tanjung Pinang itu ada nggak sih karyawan magang yang ikut dengan karyawan tetapnya itu lembur misalnya? Lembur sih enggak sih, kalau yang dari sekolah kami itu eh, mereka memang tidak memperbolehkan anak magangnya untuk ikut pegawai Lembur. perusahaan lembur. Kalau anak magangnya kalau pulang lebih dari jam kerja ikut lembur, itu nanti akan dicari ke perusahaan itu. Oh, jadi tidak diizinkan ya dari pihak sekolahnya. Jadi dari pihak sekolahnya pun ada batasannya tersendiri ya. Iya, gitu. Kalau selama Jesslyn magang itu atau dari teman-teman Jesslyn magang itu ada tidak yang benar-benar sesuai dengan jurusannya. Jadi apa yang diajarkan sekolah benar-benar dipraktekkan di tempat kerjanya itu. Hmm, saya belum pernah ada mendengarkan yang kayak yang merasa benar-benar sesuai gitu dengan pelajaran yang dapat di sekolah sih. Ada yang bekerjanya memang di kayak kantor akuntan gitu kan Ya, emang khusus untuk akuntansi. Tapi ya. terkadang pekerjaannya itu juga nggak selalu begitu sesuai dengan apa yang kita pelajari gitu di sekolah. Jadi cuma dikasih pekerjaan yang benar-benar pekerjaan ringan gitu ya istilahnya ya. Iya. Jadi Uh, siswa magang yang di situ pun tidak mendapatkan pengalaman apapun yang penting gitu istilahnya. Kalau menurut kalau Jesslyn pengalaman sih pasti ada lah, cuman tidak sus cuman ya itu tidak begitu tidak begitu terasah. hmm, kalau tempat kerja Jesslyn sekarang apa ada diperlakukan juga sistem magang? Kalau kami sih enggak, soalnya karena sibuk dengan pekerjaan masing-masing ya pastinya. Jadi eh, dari dari atasan pun tidak begitu menginginkan adanya anak magang lah di sini. Oke, lalu kalau menurut Jesslyn itu bagaimana sih pendapat Jesslyn mengenai sistem magang di Tanjung Pinang? Apakah udah sesuai dengan peraturan yang sudah diatur itu? Masih kurang sesuai sih. Misalnya kayak kadang kayak ada siswa-siswa magang yang cuman ditempatkan ya asal asal ada tempat magang aja gitu. Oh, Contohnya kayak ada perusahaan yang cuman uh, cuman beberapa, cuman satu atau dua gitu siswa magangnya. Sedangkan ada perusahaan yang kalau mereka menerima ya main ditumpukkan aja ke situ semuanya. Gitu. Kami itu ramai sih, cukup ramai, sekitar 14 orang. Soalnya dari pihak sekolah pun yang mau mereka antarkan untuk ke tempat magang tuh siswa-siswanya cukup banyak. Jadi dengan perusahaan-perusahaan yang ada yang mau menerima itu tidak begitu banyak. oh, jadinya antara orang yang mau masuk sama orang yang menerima tidak sebanding gitu ya. Jadi mau gak Iya, mau harus dimasukkan. iya, yang mana yang mau menerima aja, yang mau menerima banyak itu ya dimasukkan banyak gitu. Kalau saran dari Jesslyn bagusnya gimana biar sistem magang di Tanjung Pinang itu ke depannya lebih
positif lagi gitu, tidak acak adul seperti sekarang? Saya rasa sih terutama dari pihak sekolah sendiri harus uh, mensurvei lebih jauh sih ke perusahaan-perusahaan yang lain yang belum dijangkau sebelumnya, yang belum menjalin kerjasama dengan pihak sekolah sebelumnya. Contohnya kayak perusahaan, kan kalau dekat tempat kerja saya yang sekarang itu, di sana itu kan banyak perusahaan-perusahaan, banyak PT-PT. Di daerah-daerah situ itu, setahu saya tidak begitu tidak begitu terjangkau oleh pihak sekolah karena di sana kayaknya saya belum pernah melihat ada siswa-siswa magang yang paling ke sana juga gitu. Hmm. Jadi sebenarnya masih banyak tempat yang belum dijangkau sama pihak sekolah, tapi pihak sekolah memaksa dengan kapasitas yang seadanya gitu ya istilahnya ya. Iya, yang kalau yang setahu saya dari yang guru-guru pembimbing bicarakan itu mereka biasanya menjalin kerjasama dengan perusahaan yang memang sudah bekerja sama dengan mereka dari tahun-tahun sebelumnya. Oh. Tapi tempat-tempat perusahaan itu pasti juga bekerja sama kan dengan pihak-pihak sekolah lainnya gitu. Gak cuma satu sekolah gitu yang mereka terima. Iya, Jadi jangka waktunya itu rata-rata 3 bulan ya selama magang di situ. iya, yang dulu waktu saya magang itu 3 bulan. Sekarang kalau yang untuk tahun yang terakhir yang kemarin magang itu waktu magangnya itu 6 bulan sekarang. Kita pokoknya sebagai siswa magang tidak tahu mengenai peraturan apa yang harus kita jalankan gitu. Izin apa yang harus Iya, kita urus itu tidak ada. iya. Kecuali ada sih satu cara lagi itu kalau misalnya mau menentukan tempat magang sendiri itu harus meminta dari perusahaan tempat kita ingin magang, meminta surat, habis itu ajukan lagi ke sekolah, pihak sekolah. Kemudian pihak sekolah baru mendaftarkan kita lah di perusahaan itu kan dengan surat juga, dengan mengembalikannya dengan surat juga, lalu membuat persetujuan dulu dengan perusahaan yang kita pilih itu kalau dengan cara yang begitu kan kita bisa memilih sendiri perusahaan mana yang kita mau, bagaimana peraturannya, otomatis kalau kita pilih kita sudah tahu. Tapi kan itu ya lebih ribet dan kebanyakan itu yang melakukan itu tuh anak-anak yang mempunyai kenalan di dalam perusahaan yang dipilih itu. Kalau dari kesimpulan yang saya dapat itu kalau di Tanjung Pinang itu sistem magangnya masih belum teratur banget ya. Iya, Polanya masih berantakan istilahnya belum sesuai dengan peraturan yang ada gitu. iya biasanya Bahkan magangnya itu usianya ya. aja belum mencapai usia minimalnya gitu. Mm-mm. Hmm, oke. Terima kasih deh atas waktunya Jesslyn untuk menjadi narasumber saya hari ini. Eh, Semoga info-info ini bisa bermanfaat bagi orang-orang di luar sana yang sedang mau menjadi siswa magang di Tanjung Pinang, biar dia bisa kaji lebih dalam lagi mengenai sistem magang di Tanjung Pinang sendiri. Maklum sih ya, namanya Tanjung Pinang masih kota kecil. Mungkin soal peraturan-peraturan menteri, undang-undangnya sendiri belum terjangkau secara maksimal, belum ada pengawasan secara lebih lanjut dari pihak pusat atau pihak-pihak yang bersangkutan gitu ya. Oke, thank you Jesslyn atas Iya, waktunya. sama-sama.